akan mempresentasikan tentang jendela madhab Imam Hanafi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jendela madhab Hanafi, di mana ada 5 pembahasan. Yang pertama tentang penerapan prinsip qiyas dalam madhab Hanafi. Yang kedua yaitu sumber hukum dalam madhab Hanafi. Yang ketiga yaitu syarat dan proses ijtihad dalam madhab Hanafi. Yang keempat yaitu metode tarjih, menyelesaikan konflik dalam madhab Hanafi. Yang kelima yaitu maqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu penerapan prinsip qiyas dalam madhab Hanafi. Qiyas adalah cara utama menetapkan hukum untuk masalah baru yang tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis. Cara membandingkannya yaitu membandingkan masalah baru dengan kasus lama yang sudah jelas hukumnya, asalkan punya sebab hukum yang sama. Jadi, madhab Hanafi ini dikenal sebagai pelopor penggunaan qiyas atau analogi dalam menetapkan hukum atas persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas ini membandingkan kasus baru dengan kasus lama berdasarkan persamaan sebab hukum. Misalnya, keharaman khamr dikiaskan pada narkotika karena keduanya sama-sama memabukkan dan merusak akal. Jadi pendekatan ini membuat hukum Islam tetap dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Namun kias ini hanya dipakai eksplisit dan tidak bertentangan dengan maqasid syariah atau kemaslahatan umum. Jadi alkohol dilarang karena menyebabkan mabuk, maka narkoba yang juga memabukkan meski tidak disebutkan dalam Al-Quran juga dihukumi haram. Jadi kalau sebab hukumnya sama, maka hukumnya bisa disamakan dengan qiyas. Hukum Islam bisa menjawab kasus-kasus baru tanpa keluar dari koridor syariah. Yang kedua yaitu tentang sumber hukum dalam madhab Hanafi. Jadi madhab Hanafi ini tidak hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis. Mereka juga memakai ijma, kesepakatan ulama, qiyas seperti yang saya tadi jelaskan. Yang ketiga yaitu istihsan, meninggalkan qiyas kalau hasilnya tidak adil. Yang keempat yaitu urf, kebiasaan masyarakat yang baik. Yang kelima yaitu maslahah, demi kemaslahatan umum. Yang keenam yaitu fatwa sahabat kalau tidak ada dalil lainnya. Dalam qiyas, contohnya dalam qiyas akad salam, seperti jual beli dengan bayar dulu, barangnya menyusul, bisa dianggap mirip riba, tapi karena masyarakat butuh dan manfaat besar, madhab Hanafi ini memperbolehkan dengan syarat tertentu. Itulah yang disebut istihsan. Yang ketiga yaitu tentang syarat dan proses ijtihad dalam madhab Hanafi. Ijtihad ini artinya menggali hukum dari sumber aslinya. Seorang mujtahid Hanafi harus menguasai Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Juga harus memahami ilmu fikih dan usul fiqh, dan juga tahu konsensus ulama dan mampu membuat qiyas dan istinbat. Jadi prosesnya itu harus teliti masalahnya, cek Al-Quran dan hadis, lihat apakah sudah ada ijma, menggunakan qiyas. Kalau qiyas tidak tepat, memakai istihsan, pertimbangkan adat dan kemaslahatan. Contohnya yaitu bagaimana hukum jual beli online. Tidak disebut di zaman Nabi, tetapi bisa dikiaskan dengan jual beli biasa kalau sesuai dengan prinsip syariah. Jelas barangnya, harganya, dan tidak ada penipuan, itu boleh. Jadi proses ijtihad ini tidak sembarangan, harus ada objektif, jujur, dan mempertimbangkan kebutuhan umat. Semua ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap kokoh. Namun tidak kaku, seorang mujtahid wajib adil, objektif, dan tidak fanatik. Yang keempat yaitu tentang metode tarjih dalam menyelesaikan konflik dalil. Jadi kadang ada dua dalil yang bertentangan. Jadi madhab Hanafi ini memakai tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat. Dengan melihat sanad, kesesuaian dengan Al-Quran, isi hadis, ijma ulama, kemaslahatan umat.
Contohnya, dalam mazhab Syafi'i, menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Dalam mazhab Hanafi tidak batal kecuali keluar sesuatu. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan Nabi pernah menyentuh istrinya lalu tetap sholat tanpa wudhu lagi. Jadi mazhab Hanafi ini menimbang dalil dan praktek Nabi untuk ambil keputusan yang lebih kuat dan logis. Ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi ini lebih mementingkan realitas, kemudahan dan logika dalam beragama, bukan sekedar tekstualisme. Yang terakhir yaitu tentang pemahaman maqasid al-syariah. Jadi mazhab Hanafi ini selalu mempertimbangkan 5 tujuan utama syariat, yaitu maqasid al-syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Contohnya yaitu kalau seorang sedang kelaparan dan hanya ada makanan haram, boleh dimakan asalkan untuk menyelamatkan nyawa. Ini bagian dari menjaga jiwa. Contoh lainnya yaitu wanita balik. Menurut mazhab Hanafi boleh menikah tanpa wali karena menjaga kebebasan memilih pasangan hidup yang adil dan masuk akal secara sosial. Simpulkan bahwa mazhab Hanafi ini adalah contoh bagaimana hukum Islam bisa tetap kokoh pada teks namun lentur terhadap realitas. Melalui kias, istisyan, tarjih, dan maqasid syariah, mazhab ini mampu menjawab tantangan zaman secara cerdas dan bijaksana. Jadi mazhab Hanafi ini bukan hanya mazhab hukum, tetapi juga mazhab keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Mazhab Hanafi punya pendekatan hukum Islam yang rasional, fleksibel, berbasis maslahat, terbuka dengan zaman. Jadi metode mereka seperti kias, istisyan, dan tarjih membantu hukum Islam tetap hidup dan menjawab tantangan zaman. Seperti jangan cuma lihat teks, lihat juga konteks dan tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.